Halo Sahabat Rompis, kembali lagi bersama saya Surya. Saya Ute. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang masalah paling sering di klinik, yaitu shoulder pain, atau sering disebut dengan impingement syndrome. Oke, impingement syndrome pada shoulder itu biasanya didefinisikan yaitu adanya inflamasi pada bagian bahu yang menyebabkan nyeri pada bahu, yang biasanya akibat terjepitnya satu otot ya. Otot pada bahu yang paling sering itu supraspinatus, yang nanti akan di sini ada gambarnya, itu paling sering terjepit oleh sendi ya, tulang-tulang yang ada di sendi shoulder. Nah, biasanya nyerinya itu mulai terjadi pada saat kita angkat tangan ya. Di atas 90 derajat seperti ini ya, pada saat ngangkat tangan seperti ini dia akan mulai sakit, lalu dia akan hilang pada saat dia full ya, ataupun dia full seperti ini ya, angkat ini udah hilang, pada saat dia turun seperti ini dia akan mulai muncul lagi. Nah itu tanda klasik dari impingement syndrome. Penyebab dari impingement syndrome ini ada beberapa hal. Yang pertama mungkin dari postur ya. Dari postur ya. Biasanya postur yang membungkuk mengakibatkan adanya rotasi pada area bahu atau shoulder kita menjadi seperti terputar ke depan. Oke, mungkin seperti ini ya. Posisi yang terlalu lama, postur seperti ini bisa menyebabkan itu ya, shouldernya terputar ke dalam seperti ini ya. Dalam, sehingga ketika diangkat dia akan terbatas atau sehingga menyebabkan ruang atau celah pada bahu itu menjadi berkurang, sehingga seharusnya yang ketika kita ngangkat bahu kita bergerak tanpa ada halangan, sedangkan pada saat bahu kita ada postur pada bahu kita ada rotasi ke depan, jadi dia akan menutup space dari bahu tersebut sehingga akan menjepit dari tendon supraspinatus yang tadi dijelaskan. Jadi ruang yang harusnya ada ruang di sini jadi berkurang gitu. Jadi lebih susah. Jadi bisa dilihat sendiri apabila ketika shoulder kita atau bahu kita memutar ke depan, ketika kita akan angkat dia pasti susah atau coba terbatas. Angkat maksimal. Orang sehat saja seperti ini ya range-nya. Nah kalau ini terus menerus terjadi mungkin akan banyak gesekan pada bahunya sehingga menyebabkan nyeri ya. Oke, coba dibandingkan kalau posisinya tegak itu bagaimana? Kalau posisi tegak tanpa ada rotasi di bahu, jadi kita dengan leluasa bisa mengangkat tangan. Coba ke depan mungkin? Ya ke depan juga sama. Tapi ketika bahu kita ada rotasi atau memutar ke depan, jadi akan sehingga sangat sulit. Dan kadang yang bergerak pasti di area sini terlebih dahulu. Jadi seperti mengangkat ini. Nah itu biasanya sering terjadi kalau kita kebanyakan ya bekerja ya dengan posisi membungkuk seperti di depan laptop terus menerus ya. Nah itu mungkin akan menyebabkan bisa salah satu faktor risiko jadi shoulder pain ya atau impingement syndrome. Samping itu juga kelemahan otot-otot dari rotator cuff atau otot-otot di tulang skapula kita itu juga bisa mengakibatkan terjadinya impingement shoulder ini. Jadi ketika skapula kita tidak bisa stabil, otomatis ketika bergerak dia tidak akan bisa mengikuti gerakan yang semestinya atau seharusnya. Jadi itu juga bisa menyebabkan terjadinya jepitan pada tendon di area bahu kita. Sekedar info saja, rotator cuff itu sangat penting ya. Rotator cuff itu sangat penting untuk bahu kita. Nanti akan ada deskripsi gambarnya di sini ya. Nah, rotator cuff itu ototnya ada 4 yang utama ya. Yang pertama ada supraspinatus ya, bagian atas di sini ya. Terus yang kedua ada infraspinatus, bagian belakang ini dari sini. Dari sini. Selanjutnya ada teres minor ya, di sini ya. Hampir di bawahnya infraspinatus. Yang terakhir yaitu subscapularis yang di depan ya. Nah, keempat otot ini biasanya harus bekerja simultan ya, saling membantu satu sama lainnya. Jika ada salah satu otot ini, pada 4 otot ini yang lemah, dia akan mengganggu gerakan otot yang lainnya sehingga terjadinya ketidakstabilan bahu, sehingga terjadinya jepitan pada bahu ya. Oke, itu saja untuk penyebabnya. Sekarang kita masuk latihan untuk mencegah ataupun menangani kondisi shoulder pain ini ya. Yang pertama, kita latihan range of motion ya, lingkup gerak sendi bahu dengan cara doorway stretch ya. Melakukan peregangan. Peregangan pada bahu ya. Diharapkan bisa membuka area dada kita sehingga tidak ada rotasi ke depan pada bahu. Ya, oke. Kita langsung ya. Latihan untuk peregangan ya, dada bagian depan, yaitu doorway stretch nama latihannya. Doorway stretch ini dibagi menjadi dua, yaitu tangan kita di bawah, satunya nanti di atasnya. Pertama yang di bawah dulu,
buka tangan kita selebar mungkin sekitar 45 derajat ya. Terus taruh di pintu ya. Pintu seperti ini. Nah, habis itu taruh satu kaki di depan. Itu kita lakukan posisi lunges ya. Dorong badan ke Dorong depan. badannya ke depan. Sehingga Seperti terjadi peregangan di area dada. Ya, seperti ini. Ya, bisa ditahan 10-20 detik ya. Bisa diulangi 3-4 kali ya. Ya bisa balik lagi posisi normal. Habis itu mulai lagi gerakkan badannya ke depan seperti ini ya. Nah, itu bisa diulangi 4 kali ya. Selanjutnya itu posisi tangan 90 derajat ya. Tangannya siku-siku seperti ini. Juga di pintu. Gerakannya hampir sama. Gerakannya hampir sama ya. Badannya dorong ke depan untuk membuka dada bagian depannya. Untuk meningkatkan range of motion dari bahu. Bisa ditahan 10-20 detik. Ulangi 4 kali ya. Cukup seperti ini. Oke, itu untuk latihan yang kedua. Latihan finger walk ya. Tujuannya untuk meningkatkan sama lingkup gerak sendi di bahu ya. Biasanya diberikan pada kondisi awal ya, kalau dia ada rasa nyeri ya, untuk meningkatkan range motionnya, tapi dengan gerakan yang ringan ya. Caranya sangat gampang. Taruh tangannya yang sakit ataupun yang cedera itu di dinding ya. Selanjutnya perlahan naikkan ke atas ya, seperti ini. Tangannya itu seperti berjalan ke atas. Menuju semampu dari pasien ataupun klien kita. Jika sudah agak jauh, boleh agak maju lagi. Ya, agak maju kakinya seperti ini ya. Jika ada nyeri, kita stop. Habis itu kita balik dulu, mungkin ke belakang. Ya, secara perlahan ya. Jangan langsung dilepas. Jangan langsung dilepas seperti ini. Ya, biasanya akan nyeri berat ya. Oke, bisa diulangi 2-3 kali. Itu sangat bermanfaat untuk pasien. Begitu juga bisa putar arahnya ya, ke arah yang seperti ini. Posisi miring ke samping. Seperti ini juga bisa ya. Naik seperti ini. Habis itu jika sudah mulai untuk lebih tinggi, kita bisa mendekatkan kaki kita ya, seperti ini. Oke, seperti itu balik lagi seperti ini. Ya. Perlahan. Oke. Nah, itu untuk latihan untuk meningkatkan range of motion dari bahu. Latihan yang ketiga ada scapular pinch. Jadi masih sama, tujuannya juga untuk meregangkan atau membuka otot-otot dada kita sembari menstabilkan atau menguatkan otot-otot dari area punggung kita, terutamanya di area scapula. Oke, mungkin kita peragakan ya, Teh ya. Biar saya jadi model. Jadi pergerakannya seperti ini. Nah, ada dua tulang belikat di sini. Jadi kita berusaha untuk mendekatkan kedua tulang di sini sehingga seperti ini ya. Oke. Ini berapa kali diulangi Teh? Ini bisa dilakukan 6-10 kali. Ya, seperti ini ya. Di akhir gerakan bisa ditahan dulu 3 detik, 1, 2, 3, kemudian kembali. Nah, yang harus diperhatikan pada area bahu atau pundak ini jangan sampai terlalu ke atas. Seperti ini ya. Jadi lebih fokus ke arah bawah atau downward. Jadi gerakan seperti ini, kemudian ditahan. 1, 2, 3, oke, relax lagi. Relax lagi ya. Nah, itu akan terasa pada area punggung kita terjadi kontraksi yaitu sehingga diharapkan otot pada skapula kita menjadi lebih stabil ketika untuk bergerak nanti. Ya. Yang kita ketahui memang kalau di bahu itu otot-otot pada bagian tulang belikat ini merupakan core-nya inti dari gerakan bahu itu. Kalau otot-otot inti itu lemah, jadi otot-otot bahu itu pasti akan ada masalah ya. Jadi gerakannya akan tidak stabil ya. Oke. Latihan selanjutnya yaitu ada penguatan otot-otot pada sama ya, pada otot-otot belikat, punggung bagian atas ya, dengan latihan Y, T dan A ya. Oke, sekarang kita peragakan T. Di posisi bisa dilakukan dengan posisi tidur tengkurap. Ya. Kemudian posisikan badan dan leher senyaman mungkin ya. Nah, ini pertama adalah latihan A ya, huruf A ya. Seperti ini jadi posisi tangan kita diluruskan, siku diluruskan, agak dibuka sedikit, kurang lebih 15 derajat. Ya. Oke. Kemudian gerakkan atau angkat ke atas kedua tangan dengan posisi siku tetap lurus. Ya. Ya, diangkat seperti ini ya. Nah, ini biasanya berapa kali bisa dilakukan, Teh? Ini bisa dilakukan 6-10 kali. Oke, bisa diulangi 2-3 set ya. Itu mungkin akan mengaktifasi ya otot-otot di sekitar bahu dan juga membuka area dada bagian depan ya. Jadi fokus gerakannya pada otot-otot di area punggung sini. Jadi jangan
sampai naik seperti ini. Oke. Hanya bergerak hanya pada area tangan saja. Oke. Yang kedua yaitu huruf T, ya. Jadi buka lebar ke samping, gerakannya hampir sama, hanya sudutnya saja yang berbeda. Ya, jadi yang tadi sudutnya di sini, kemudian yang sekarang di 90 derajat. Mungkin agak ke sini sedikit ya, ke pinggir. Ya. Oke. Kemudian gerakannya juga sama, diangkat ke atas dengan posisi siku tetap lurus. Nah, ini targetnya mungkin lebih otot-otot bagian ya punggung atas ya, tapi bagian tengahnya ini ya lebih dominan bergerak ya. Ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada bentuknya Y. Yang ke atas ya seperti ini. Seperti ini. Ya. Kemudian sama juga gerakannya ke atas. Ya. Gerakannya rata-rata sama ya. A, T dan Y itu ya. Hanya tapi sudutnya saja yang berbeda. Ya, dibedakan dari sudutnya. Oke, itu untuk latihan ini. Ada latihan terakhir ya, latihan penguatan ya. Dan penguatan yang terakhir yaitu ada namanya resisten eksternal rotasi dan juga internal rotasi ya. Jadi kita perlu alat berupa band untuk membantu. Ya. Ada satu alat bisa menggunakan karet ban bekas atau bisa cari karet seperti ini ya di marketplace, sudah banyak sekarang ya. Ya, jadi fokus gerakannya diposisikan badan bisa posisi duduk atau berdiri. Jadi badannya tetap tegak. Kemudian siku berada di samping badan, tekuk siku 90 derajat dengan posisi tangan seperti ini. Kemudian gerakkan ke arah luar. Seperti namanya, eksternal rotasi, artinya gerakannya mengarah keluar. Keluar ya? Ya. Oke. Kemudian kembali secara perlahan. Ini berapa kali bisa dilakukan, Teh? Ini bisa dilakukan 6-10 kali, tergantung toleransi kita. Kalau misalkan nyaman, bisa dilakukan sampai 10 kali. Ya. Yang perlu diperhatikan, gerakannya yang bergerak hanya pada lengan kita saja. Jadi tidak ada rotasi pada badan atau siku kita tidak menjauh. Mengangkat ya? Ya, tidak seperti ini, tidak memutar. Yang bergerak di sini fokus pada gerakan eksternal rotasi di bahu kita. Nah, latihan ini tujuannya itu mengaktifasi otot rotor cuff yang tadi ya, yang sering lemah, ya, yaitu infraspinatus dan teres minor ya, tadi ya. Ini latihan yang paling pas untuk mengaktifasi otot tersebut yang sering lemah itu ya. Kemudian untuk yang berikutnya, yang lawannya itu internal rotasi ya, bisa di sini katanya. Jadi posisinya hampir sama seperti eksternal, tapi kebalikan dari eksternal. Jadi gerakannya mengarah ke dalam. Ke dalam, Jadi fokusnya juga sama, pemutaran pada area bahunya saja. Tapi gerakannya sekarang ke dalam. Tidak ada gerakan memutar atau bahunya ikut ke dalam gitu ya. Hanya gerakan. Kalau bisa nanti di sini ditambahkan handuk, itu juga bisa ya dijepit supaya lebih mudah menstabilkan bahunya. Ini juga sama, bisa dilakukan 6-10 kali, tergantung toleransi kita. Nah, kalau latihan ini targetnya yaitu otot-otot bagian depan dari tulang belikat itu ya, namanya subscapularis. Itu biasanya sering ada kelemahan akibat overtraining ya. Nah, itu dilatih supaya rotor cuff-nya stabil ya. Lebih stabil. Sehingga ketika bergerak dia bisa secara simultan berirama dengan gerakan shoulder kita. Jadi ketika kita mengangkat bahu, skapula kita juga bisa bergerak sesuai. Ikut mengikuti lah gerakan bahu kita ya. Supaya bebannya lebih ringan, jadi gerakannya lebih smooth biasanya. Sehingga tidak terjadi penjepitan lagi pada tendon kita di space atau di ruang pergerakan dari bahu. Mungkin itu aja ya untuk latihan di shoulder kali ini ya. Semoga membantu teman-teman di rumah ya yang sering mengalami kondisi seperti ini, ataupun supaya bisa mencegah ya untuk kondisi ini terjadi untuk atlet ataupun teman-teman yang sering menggunakan olahraga yang menggunakan bahu ya. Ini sangat bagus ya untuk program pencegahannya. Mungkin itu aja ya. Untuk kali ini jangan lupa follow akun sosial media kita, ada di YouTube, di Instagram, ada di TikTok, di Facebook juga ada. Kami akan setiap minggu ya sharing ya video-video edukasi terkait dengan gerak dan fungsi tubuh ya. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman di rumah. Mungkin itu aja ya. Bergerak selagi bisa. Sebisa mungkin bergerak. Bye-bye. Bye-bye.